wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, salam jumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dilvin Widianto. Saya dosen pendidikan kewarganegaraan dari Universitas Tidar. Pada kesempatan hari ini, saya beserta Pak Yasnanto selaku dosen di Universitas Tidar akan menjelaskan terkait dengan materi pertemuan ke-14 terkait dengan ketahanan nasional. Pada materi ketahanan nasional ini diharapkan mahasiswa mampu dan juga bisa untuk mengaplikasikan dan juga mengerti apa saja yang termasuk di dalam aspek ketahanan nasional. Di dalam materi ini nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana seorang peran warga negara untuk bisa berkontribusi menjadi warga negara yang bisa mempertahankan. Nanti kita akan belajar pada sesi ini yaitu tentang nilai-nilai kearifan lokal dan juga nilai kejuangan dari Jenderal Sudirman yang nanti kita akan bahas terlebih mendalam terkait dengan bagaimana peranan Jenderal Sudirman, bagaimana juga sosok beliau yang tangguh walaupun sakit, ya, kemudian bisa berjuang untuk melawan penjajah, yang pada hari ini kita akan mengerucut pada perlawanan atau Palagan Ambarawa. Begitu Pak Yas untuk pertemuan pada hari ini. Sedikit memperkenalkan diri, ini Pak Yas ini dari Purnawira nih Pak Yas. Untuk secara detailnya Pak Yas bisa menjelaskan sedikit tentang biografi Pak Yasnanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Yasnanto. Saya juga sama seperti Mas Ferdi, dosen Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Tidar. Hanya sebelum saya bergabung menjadi tenaga pengajar di Universitas Tidar, sebelumnya saya pernah bertugas di TNI Angkatan Darat, pernah bertugas di Mabes Angkatan Darat, kemudian ikut pendidikan di Bandung, bertugas di Papua dan di daerah-daerah yang lain, dan terakhir bertugas di Akademi Militer. Itu perkenalan singkat saya. Terima kasih Pak Yas. Jadi nanti Pak Yas ini akan menceritakan tentang pengalaman true story dulu ya, begitu ya, terkait dengan apa yang Pak Yas dapatkan ketika menjadi anggota atau menjadi TNI. Mulai dari peristiwa saat itu, ada peristiwa seperti Palagan Ambarawa, itu seperti peristiwa Pak Yas yang pada akhirnya ini Pak Milas nih Pak Yas ya. Boleh dikatakan seperti itu, Mas Dewi. Jadi kami pada bulan Desember tahun 1985 bersama dengan Taruna Akademi Militer dan siswa secapa Angkatan Darat melaksanakan semacam napak tilas untuk mengenang suatu peristiwa yang heroik, yaitu Palagan Ambarawa. Oke, baik. Sebelum kita berbicara jauh terkait ke sana, Pak Yas, nampaknya kita perlu mempelajari kembali atau menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang lebih secara konsep terkait dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu kan dari dua sukata atau secara etimologi ada dua, yaitu ketahanan dan juga adalah nasional. Berbicara ketahanan nasional ternyata adalah lebih singkatnya adalah bercerita bagaimana seorang warga negara atau sebuah negara bisa mempertahankan, melangsungkan kehidupannya, begitu ya, untuk bisa menjalankan aktivitas bagi seluruh warga negaranya. Kalau lebih secara pengertian secara umumnya seperti apa ya kalau berbicara pada ketahanan nasional? Ketahanan nasional itu bisa didefinisikan merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, dan hambatan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik yang langsung atau tidak langsung, maupun dapat membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup, serta perjuangan bangsa dalam mengejar tujuan nasionalnya. Oke, itu secara pengertian secara menyeluruh dan juga secara umum yang disampaikan oleh Pak Yas, begitu. Nah, ternyata Lemhanas ini juga mengembangkan model ketahanan nasional yang kita kenal di dalam konsepnya disebut sebagai Astagata. Astagata ini terdiri dari dua, yaitu ada Trigata dan juga ada Pancagata.
Kalau dari Trigatra sendiri, kalau Pak Yes boleh sedikit menjelaskan sedikit Pak Yes untuk Trigatra? Ya, yang kami ketahui bahwa Astagatra ini merupakan ajaran ya, yang diambil dari bahasa Sanskerta, Asta dan Gatra. Asta artinya hitungan 8. Hitungan 8. Ya. Terdiri dari Trigatra yang 3 dan Pancagatra yang 5. Trigatra itu berisi aspek alamiah, yaitu aspek geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Sedangkan yang Pancagatra itu adalah aspek sosial, terdiri dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu yang disebut sebagai Astagatra. Dan masing-masing ini memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Misalkan ketika kita berbicara COVID ya Pak, COVID kemarin itu kan sebenarnya aspeknya lebih pada aspek kesehatan, tapi ternyata dampaknya sampai ke aspek yang lain. Pada ini yang pertama pasti akan berkaitan dengan sosial. Ternyata orang bersalaman sudah tidak lagi bersalaman, karena ternyata ada gangguan ataupun juga ada penyakit yang menyebar luas begitu ya. Pada akhirnya berdampak pada aspek sosial. Ternyata aspek sosial tidak hanya sampai ke sana, tapi juga berpengaruh pada aspek ekonomi. Pada akhirnya ternyata beraspek pada politik juga, bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan saat itu ada orang hajatan saja tidak boleh Pak ya saat ini. Karena apa ya? Karena membahayakan kesehatan, dan pada akhirnya ternyata mempengaruhi terkait dengan pertahanan keamanan. Kalau itu berbicara pada aspek sosialnya, ternyata kalau kita berbicara pada aspek alamiahnya, ternyata demografi orang gitu ya. Ternyata semakin dengan adanya pandemi kemarin gitu ya, ternyata ada orang yang kemudian awalnya jumlah penduduknya besar, tapi kemudian menyusut karena banyak orang yang meninggal karena peristiwa ini. Dan sisi lainnya ternyata mempengaruhi aspek lain. Kalau kita simak pada akhir-akhir ini, ini kan banyak sekali Pak Yes yang terkait dengan pengaruhnya banyak, ATHG-nya, ancamannya, hambatannya, dan tantangannya, gangguannya banyak. Tadi Pak Yes menjelaskan ada dari aspek dari dalam maupun juga aspek dari luar negeri. Sebenarnya apa sih yang kemudian perlu kita lakukan sebagai seorang warga negara Pak, agar ketahanan nasional ini sebenarnya ancaman ini tidak setahun 2 kali, setahun 3 kali, tapi setiap hari ternyata ancaman itu selalu muncul. Bagaimana Pak Yes dalam kondisi seperti itu menjaga ketahanan nasional? Ya, menurut saya Pak Dewi, masalah ketahanan nasional ini di mana kita seluruh bangsa Indonesia itu harus memiliki ketahanan yang prima di dalam menghadapi tadi permasalahan-permasalahan baik yang datang atau berupa dari aspek geografi, demografi, dan juga kekayaan alam, ataupun juga yang berupa aspek politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi memang konsep ketahanan nasional dengan ajaran Astagatra ini adalah digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan bangsa secara komprehensif, integral, ya, secara utuh menyeluruh. Katakanlah misalkan tadi disinggung masalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berasal dari COVID-19 yang sudah lalu. Itu kan ditinjau dari aspek sosial budaya, kesehatan. Tetapi berdasarkan ajaran Astagatra tadi, kita tidak bisa mengatasi COVID itu hanya ansih dari permasalahan sosial budaya atau kesehatannya, tetapi juga harus mengikut sertakan aspek-aspek yang lain, baik itu aspek geografi, ya, kemudian aspek demografi juga, dan memanfaatkan kekayaan alam kita untuk bersama-sama mengatasi permasalahan COVID-19 kemarin. Karena saya yakin kalau gangguan, hambatan, tantangan, dan ancaman yang datang dari COVID-19, yang itu adalah aspek sosial budaya dalam hal ini kesehatan, kalau hanya diatasi
dari masalah aspek kesehatannya saja, saya yakin tidak akan bisa berhasil dengan baik. Tapi juga harus kita memanfaatkan ketahanan-ketahanan yang lain, baik itu secara politik, ya, kemudian ekonomi, kemudian aspek geografi juga, ya, karena COVID itu ternyata bisa mencakup seluruh aspek geografi, ya, seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu, Mas. Jadi untuk mengatasi masalah COVID, kita harus mengerahkan semua aspek-aspek yang ada pada Astagatra tadi. Oke, ternyata memaksimalkan seluruh Astagatra itu menjadi satu strategi atau satu bentuk bagaimana agar ketahanan nasional itu bisa terjaga. Ternyata kalau ditinjau dulu, ya memang ini sudah agak melampau ya Pak, karena kita berbicara pada COVID. Tapi sebenarnya hal yang menarik adalah ternyata seorang warga negara atau kita sebagai seorang individu ternyata memiliki peranan di dalam menjaga ketahanan nasional itu juga menjadi suatu hal yang sangat bisa dikatakan sangat krusial atau sangat penting. Gitu. Katakanlah ketika kita berbicara bela negara, gitu, karena bela negara ini pada akhirnya akan membentuk ketahanan nasional secara umum. Ternyata orang berdiam diri di rumah saja, begitu ya. Yang katakanlah dulu sebelum ada COVID berdiam diri di rumah, kemudian malas-malasan, hanya tiduran berbahan, begitu. Itu dipandang sebelah mata dan dirasa sesuatu hal yang buruk, gitu ya. Tetapi justru ketika di masa-masa pandemi waktu kemarin, ketika ada di rumah, kemudian tidur, mungkin hanya tiduran di kamar dan sebagainya, itu ternyata menjadi satu bentuk bela negara yang memang harus dilakukan karena untuk menjaga agar mata rantai penyebaran COVID itu tidak berlangsung kemana-mana. Sehingga artinya ternyata sesuatu hal yang bisa dilakukan warga negara itu banyak hal, begitu Pak ya, secara untuk bisa menjaga ketahanan nasional. Itu mungkin satu sedikit cerita tentang bela negara yang kita temanya adalah tentang COVID. Nah, kalau kita berbicara bela negara sebenarnya cakupannya luas ya Pak ya. Ada fisik dan secara non fisik. Monggo Pak ya, kalau berkaitan dengan fisik dan non fisik. Sebelum kita masuk kepada penokohannya, ada Pak Dirman yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Ya, memang yang saya ketahui bahwa bela negara itu ada dua macam ya, baik yang secara fisik, yaitu ikut bela negara dengan memanggul senjata, kita ikut bertempur, berperang. Itu bisa dilakukan dengan kita bergabung atau menjadi anggota TNI ataupun Polri, ataupun juga menjadi rakyat terlatih. Kemudian bela negara yang non fisik ini sebenarnya jauh lebih luas daripada pengertiannya ya, daripada bela negara yang fisik. Yang non fisik itu bisa dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia untuk melaksanakan bela negara. Antara lain misalkan adik-adik mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa juga bisa melaksanakan bela negara non fisik ini. Misalkan adik mahasiswa melaksanakan kegiatan sebagai relawan. Nah, ketika terjadi COVID-19 kemarin, ya, misalkan adik-adik mahasiswa membantu para tenaga kesehatan, baik itu medis maupun paramedis, antara lain misalkan ikut membagikan masker kepada masyarakat, ikut membagikan obat-obatan kepada masyarakat, kemudian ikut membagikan brosur-brosur untuk mencegah penyebaran COVID. Itu juga sudah bisa dikatakan bela negara. Ya, seperti itu. Bahkan yang lebih mudah dilakukan adalah bagaimana adik-adik mahasiswa ini menjaga kondusivitas lingkungan kampus agar lingkungan kampus tadi bersih, sehat, nyaman untuk belajar, dan mahasiswa bisa melaksanakan pembelajaran secara tekun dan diharapkan keberhasilannya. Seperti itu. Dalam banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini untuk agar ikut serta di dalam upaya bela negara. Ya. Karena bela negara ini sejatinya adalah bagaimana menjaga kelangsungan kehidupan
hampir serupa seperti Kedaulatan Nasional, dan ini lebih banyak adalah berbicara pada individu Pak ya, ini bela negara itu. Nah, bela negara ini ternyata diamanatkan di Undang-Undang Dasar di pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara itu berhak dan ikut serta dalam upaya bela negara atau pertahanan keamanan gitu Pak ya. Ternyata sampai segitunya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar. Oke, pada sisi ini kita akan lebih mengerucut pada bagaimana kita berbicara pada tokoh Jenderal Sudirman, jenderal besar yang kemudian menjadi pahlawan nasional yang namanya cukup dikenal di Indonesia ya Pak ya. Bahkan di luar negeri. Bahkan di luar negeri, sampai di Jepang ada patungnya. Tetapi kita akan berbicara pada sisi mulai bagaimana sih beliau itu heroiknya atau patriotismenya gitu. Yang pada akhirnya beliau itu gagal berani melawan penjajah dan pada akhirnya memenangkan perang di Palagan Ambarawa. Kita akan mengulasnya sedikit. Pada kesempatan ini, teman-teman mahasiswa di rumah, di tempat ini, tempat saya mengambil video dengan Pak Yas, ini adalah di tempat ruang kerja di Museum Jenderal Sudirman yang letaknya di daerah Kota Magelang. Memang Museum Jenderal Sudirman itu bukan satu-satunya hanya di Magelang, tapi di Yogyakarta juga ada. Tetapi pada sisi ini bahwa Jenderal Sudirman ini pernah menempati rumah ini yang kita sedang belajar atau membuat video ini. Mulai dari pindah dari Jogja kemudian ke Magelang, kemudian beliau merencanakan Palagan Ambarawa ya Pak ya. Pada akhirnya beliau kemudian wafat juga di rumah ini dan pada akhirnya dikebumikan di Yogyakarta di Taman Makam Pahlawan. Oke, kita akan belajar sedikit terkait dengan Pangeran Jenderal Sudirman Pak. Itu kalau sedikit cerita Pak ya, saya ingin lebih mengulik terkait dengan beliau itu kan awalnya dari kolonel ya Pak ya. Sebenarnya beliau itu guru ya, seorang guru dan juga kepala sekolah. Oh, terus pada akhirnya kemudian masuk ke TNI itu seperti apa prosesnya sampai beliau itu menjadi jenderal besar Pak ya? Kalau dari sisi Pak ya. Seperti yang pernah saya baca ya tentang buku-buku tentang Bapak Jenderal Besar Panglima Sudirman. Beliau berasal dari daerah Purbalingga ya, di Banyumas. Beliau itu sekolah di Banyumas, kemudian pernah menjadi guru dan juga kepala sekolah. Nah, ketika Jepang masuk ke Indonesia, beliau direkrut menjadi tentara peta, pembela tanah air. Ya. Karena kemampuan beliau kemudian juga mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang cukup pada waktu itu sebagai guru dan juga kepala sekolah, beliau langsung menjadi perwira tentara peta. Kemudian Perang Dunia Kedua berakhir dan Jepang kalah. Inggris dalam hal ini sebagai pemenang Perang Dunia Kedua sebagai bagian dari sekutu mendapat tugas untuk datang ke Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu dengan tugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan tentara Belanda yang ketika Jepang masuk ke Indonesia itu ditawan oleh Jepang. Itu tugas Inggris untuk datang ke Indonesia, melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan pasukan Belanda yang ditawan oleh Jepang. Tapi Inggris ini ternyata digoncangi oleh NICA, Nederland Indische Civil Administratie. Ini adalah pemerintahan sipil menurut Belanda, versi Belanda, ya, untuk kembali menguasai Hindia Belanda yang pernah dijajahnya kurang lebih 350 tahun. Tetapi waktu itu kita sudah merdeka 17 Agustus 1945. Nah, ketika Inggris datang diboncengin oleh Belanda, di mana Belanda ingin menjajah kembali, tentunya kita sebagai bangsa yang sudah merdeka tidak mau menjajah kembali seperti itu. Nah, karena kedatangan Inggris bersama Belanda itu ingin
mengambil kedaulatan dan kemerdekaan kita, makanya kita mati-matian untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan itu, tentunya dengan melawan tentara Inggris dan Belanda, dalam hal ini Nika. Nah, pada suatu ketika Inggris dan Belanda sempat mendarat ke Semarang, kemudian sesuai dengan tugasnya, yaitu menuju tentara Jepang dan membebaskan tawanan. Kemudian sudah izin, ya, Inggris datang izin kepada Presiden Soekarno dalam hal ini untuk datang ke camp-camp yang digunakan oleh Jepang untuk menawan tentara Belanda. Waktu itu pemerintah Jawa Tengah, karena loyal pada pimpinan pusat yaitu Presiden, mereka pemerintah daerah di Semarang ini memberi kesempatan untuk pasukan Inggris dan Belanda itu membebaskan para tawanan dan juga memusuhi tentara Jepang. Tapi seperti niat mereka semula, khususnya niat Belanda untuk menguasai Indonesia kembali, menjajah Indonesia kembali, maka kita tidak mau melihat arogansi yang dilakukan baik oleh Inggris maupun tentara Belanda di sekitar Jawa Tengah khususnya. Oleh karena itu banyak sekali terjadi perlawanan-perlawanan, baik itu dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) ataupun dari para pejuang-pejuang yang ada waktu itu tumbuh di masyarakat. Nah, suatu ketika Magelang ini dikuasai oleh Inggris dan Belanda. Tapi sering terjadi peristiwa-peristiwa, pertempuran-pertempuran, dan karena Inggris dan Belanda tertekan, akhirnya mereka melarikan diri atau mengundurkan diri ke arah Ambarawa. Nah, di Ambarawa mereka membuat suatu pertahanan yang cukup kuat. Karena memang ditinjau dari aspek geografi, Ambarawa itu mempunyai kedudukan yang strategis. Ya. Ini pun juga terbukti bahwa ada benteng ketika zaman perang Diponegoro dulu, ada benteng yang dibuat di sekitar Ambarawa. Itu membuktikan bahwa Ambarawa ini merupakan daerah atau wilayah yang sangat strategis bagi suatu pertahanan militer seperti itu. Nah, ketika Inggris dan Belanda berkedudukan di Ambarawa dengan memperkuat posisinya, maka kita tidak tinggal diam. Ya, kita terus berjuang untuk mengusir baik itu Inggris apalagi Belanda agar keinginan mereka untuk menjajah kembali Indonesia tidak berhasil, dan kita harus melawan mereka sampai mereka harus pergi pulang ke negaranya masing-masing. Nah, ketika itulah Bapak Jenderal Sudirman memimpin langsung pertempuran Ambarawa ini. Mengapa? Antara lain disebabkan karena salah satu komandan batalion beliau gugur dalam pertempuran melawan Belanda dan Inggris di Ambarawa itu. Karena salah satu komandan batalion beliau gugur, maka Pak Dirman walaupun dalam keadaan kurang sehat, beliau tetap ingin memimpin pasukannya secara langsung. Nah, pada waktu itu Pak Dirman merancang suatu taktik yang disebut taktik supit urang. Ya, kalau dalam istilah sang sekretanya adalah Abyuha Mangkara Byuha. Ya, Mangkara Byuha itu. Kota Ambarawa dikepung dan direncanakan akan diserang dari dua arah, yaitu supit kiri dan supit kanan. Supit ini atau urang ini, udang ini, ya, pasukan bergerak dari Magelang, kemudian ketika sampai di Desa Medono, maka pasukan
pecah menjadi dua, yaitu supit kiri dan supit kanan. Ini kalau dalam istilah taktik infanteri yang modern, istilahnya adalah pelambungan rangkap. Pelambungan. Rangkap lambung kiri dan lambung kanan. Lambung kanan dari Udono belok ke kanan, kemudian menyusuri Rawapening untuk menuju ke Ambarawa. Adapun yang lambung kiri atau supit kiri menuju ke arah Sumowono, itu di atasnya Bandungan. Nah, seperti itu. Berarti agak lebih jauh, Lebih jauh dan lebih berat medannya. Kemudian pada hari dan tanggal jam yang ditentukan, Panglima Sudirman membuka serangan ke kota Ambarawa, dan serangan itu bisa berakhir dan dimenangkan oleh pasukan TKR pimpinan Jenderal Besar Sudirman, waktu itu masih kolonel ya, dibantu juga oleh rakyat dan juga oleh Hizbullah tentara-tentara dari rakyat pejuang seperti itu. Dan akhirnya Belanda dan Inggris mengundurkan diri menuju ke Semarang karena tidak mampu melawan, tidak mampu bertahan untuk menghadapi semangat juang pasukan TKR bersama rakyat seperti itu. Oke, menarik. Yang pertama kita dari cerita Pak Yes ini, sebelum nanti saya tanya kembali atau cerita pengalaman Pak Yes. Yang pertama bahwa Jenderal Sudirman ini memiliki yang pertama secara taktiknya begitu matang ya, terkait dengan strategi untuk mengalahkan Inggris dan juga Belanda. Tetapi sisi lainnya Bapak Sudirman atau Jenderal Sudirman ini walaupun sakit TBC tadi Pak Yes ya, sampai kemudian ditaruh pada ini tetap berjuang untuk melawan penjajah agar tidak menjajah kembali ke Indonesia. Ini kan suatu semangat yang secara heroik dan secara patriotisme cukup tinggi begitu ya, agar ternyata sampai merelakan begitu ya, beliau kemudian turun langsung membantu untuk terkait dengan pelaksanaan perang, pada akhirnya menuju kemenangan. Tetapi sisi lain dari Jenderal Sudirman ini ternyata beliau juga mengakomodir ataupun juga bekerjasama dengan banyak pihak yang kemudian ternyata membantu untuk pelaksanaan dari serangan tersebut. Tadi dijelaskan ada dari Hizbullah, kemudian ada beberapa bisa dikatakan adalah relawan perang kayak Pak Yasri. Ternyata memiliki kaitannya untuk kemenangan dari serangan yang saat itu dibangun. Kemudian Pak Jenderal Sudirman ini kalau saya ketahui Pak Yasri kan jadi bintang 5. Ya. Nah itu ceritanya seperti apa? Ini kan di Indonesia ini hanya ada beberapa orang yang jadi katakan bintang orang ya. Saya Ini karena memang perjuangan beliau dan juga dari sisi ini ya, perjuangan dan juga kegigihan beliau melawan penjajah ya. Memang di Indonesia ini ada jenderal besar ya, jenderal besar itu 3 orang. Yang pertama adalah jenderal besar Bapak Sudirman, kemudian jenderal besar Bapak Soeharto, dan jenderal besar Bapak Abdul Haris Nasution. Itu karena beliau-beliau ini mempunyai apa ya, karier dalam militernya itu memang luar biasa, yang mungkin tidak akan bisa diikuti atau ditiru oleh militer-militer yang lain. Ini kita berbicara dari konteks fisik Pak Yes ya, tadi kita berbicara perang. Oke, kita berbicara tentang non fisik. Non fisik ini adalah ternyata sepanjang melakukan perjalanan perang ataupun juga dalam taktiknya dan sebagainya untuk menyusun Malang dan Ambarawa ini kemudian dimenangkan oleh Jenderal Sudirman, ternyata ada rakyat-rakyat yang secara dia membantu secara logistik Pak Yes ya, secara logistik untuk membantu agar bisa terlaksananya serangan itu dengan menghasilkan kemenangan gitu ya. Ternyata kalau kita merujuk atau berbicara tadi misalnya Pak Yes ada secara fisik dan non fisik, ternyata ini yang kemudian kita katakan secara non fisik karena rakyat ini tidak tergantung di militer, tapi rakyat ini adalah dia secara sukarelawan
untuk ingin membantu agar Indonesia itu merdeka atau diambil oleh penjajah, begitu ya Pak ya. Kalau kita tuntut ternyata di dalam perjalanannya ternyata setiap orang di kampung atau di desa ini memberikan logistik untuk seperti bahan pakan Pak ya. Bahan makanan yang kemudian bisa dimakan oleh tentara, begitu Pak ya, untuk di dalam konteks serangan Palangkaraya Manawi. Oh iya Mas Derdi, saya pernah bicara ya dengan salah satu warga. Di sini ada namanya Kampung Tulung, ya, kurang lebih dari kediaman Jenderal Sudirman ini hanya berjarak 1 kiloan, lebih ya. Nah, di Kampung Tulung itu di sana ada gambar-gambar patung-patung militer ya, kemudian tertulis di situ Kampung Tulung adalah kampung bersejarah. Nah, ternyata ketika saya bicara bertanya kepada warga di sana bagaimana sejarahnya Kampung Tulung ini menjadi kampung yang bersejarah. Ternyata keterangan dari masyarakat di sana bahwa ketika Bapak Jenderal Sudirman itu merencanakan akan menyerang Ambarawa, banyak prajurit kita yang berada di kampung tersebut ya bermalam menyatu dengan masyarakat, kemudian juga masyarakat di Tulung itu warganya menyiapkan semacam dapur umum seperti itu untuk membantu bahan makanan ataupun logistik dalam hal ini yang akan diberikan kepada para prajurit pasukan dari Pak Dirman dalam rangka penyerangan ke Ambarawa. Di samping itu juga di sepanjang jalan masyarakat itu banyak yang mendukung memberikan bahan makanan, apakah itu berupa hasil bumi seperti pisang, kemudian singkong, ubi yang sudah dimasak tentunya, itu diberikan kepada prajurit untuk menambah bekal logistik atau makanan mereka. Dan itu sangat membantu sekali ya, karena Napoleon Bonaparte pernah menyampaikan bahwa prajurit itu merayap di atas perutnya. Artinya prajurit itu bisa merayap, bisa bertempur apabila perutnya terisi ya, seperti itu. Jadi di sini peran masyarakat khususnya warga Tulung ini dalam membantu memberikan logistik atau makanan, bekal makan kepada prajuritnya Bapak Jenderal Sudirman itu sangat berharga sekarang. Kalau waktu Pak Yesna Pak Tilas itu apakah aura, bukan aura sih sebenarnya, lebih ke apakah rasanya itu masih ada Pak ya? Misalkan ada suatu peristiwa juga seperti itu Pak ya? Ketika kami melaksanakan Napak Tilas kurang lebih tanggal 12, 13, 14, 15 Desember tahun 1985 itu kami merasakan ya, berjalan dari Magelang menuju Ambarawa, di sepanjang jalan itu masyarakat banyak, walaupun itu sudah tahun 1985 ternyata banyak masyarakat yang memberikan, apakah itu pisang rebus, singkong rebus, ubi rebus, jagung rebus ya, dan bahkan ketan, makanan, nasi seperti itu kita banyak dibantu seperti itu, walaupun kita hanya Napak Tilas pada waktu itu. Jadi ternyata rasanya masih ada sih. Ya, itu bukti manunggalan TNI dengan rakyat. Ternyata TNI juga membutuhkan rakyat begitu ya, dan rakyat juga membutuhkan TNI. Ternyata ini kedua hal yang memang tidak bisa terpisahkan Pak ya. Dan juga ternyata tidak bisa kalau pada konteks hari ini kita mengandalkan pemerintah terus bahwa untuk menyelesaikan seluruh permasalahan di Indonesia, ternyata juga tidak seperti itu kalau kita berkaca pada peristiwa di Palangkaraya. Ternyata rakyat atau orang sipil biasa, warga negara ternyata memiliki kontribusi yang harusnya gitu ya, untuk bisa menjaga ketahanan nasional itu tetap bisa ada tetap, sehingga negara itu tetap ada, sehingga tidak
tidak elok kalau kemudian seorang mahasiswa ternyata lebih banyak bergantung, dia tidak kemudian dia memiliki kesadaran sendiri untuk bisa membangun terkait dengan kesadaran dan negara. Kalau kita berkaca pada sejarah yang diceritakan Pak Ayas, ternyata ada dua hal yang menjadi poin di dalam nilai-nilai perjuangan dari Jenderal Sudirman. Yang pertama adalah bagaimana kegigihan beliau untuk melawan penjajah. Yang kedua adalah bagaimana menghubungkan dari rakyat-rakyat ini agar bisa membantu perlawanan saat itu sehingga berhasil memenangkan perang. Dan di samping poin dua tadi, ternyata rakyat juga memiliki kontribusi yang besar atau memiliki kontribusi yang mendukung terkait dengan keberhasilan peristiwa di Palangkaraya Barat. Sehingga bisa kita lihat nilai-nilai kejuangan patriotisme dan juga kerjasama masyarakat untuk bisa membangun sinergitas bahasanya ya, untuk bisa membangun satu tujuan di mana bisa mengusir penjajah di negara kita. Kalau saat ini memang tidak ada penjajah ya Pak Yas ya, tetapi yang menjadi gambaran atau tantangan hari ini kan banyak. Kalau kita berkaca pada isu yang banyak yang muncul ya, ada LGBT, kemudian ada radikalisme, ada banyak sekali gitu ya. Tetapi ternyata yang perlu kemudian kita perjuangkan adalah tujuan nasional, betul Pak Yas ya? Itu untuk gambaran bagaimana sebenarnya kita saat ini bukan untuk mengusir penjajah, tetapi bagaimana kita kembali lagi pada tujuan nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada sedikit tambahan Pak Yas mungkin untuk menutup pada sesi kali ini. Ya, saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa ya bahwa tolong jangan bosan-bosan untuk belajar sejarah. Ya. Dengan belajar sejarah kita bisa melihat masa lalu, keberhasilan masa lalu yang telah dicapai oleh para pejuang kita, itu perlu kita contoh, yang kita teladani. Kemudian kegagalan atau kekurangan yang terjadi di masa lalu agar kita waspadai untuk tidak terjadi lagi pada masa-masa sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian tetap semangat adik-adik mahasiswa, jiwa pejuang itu jangan sampai lepas dari pemikiran dan hati Anda sekalian. Kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa pejuang. Coba pelajari lagi, lihat lagi sejarah perjuangan rakyat Aceh, perjuangan rakyat Batak, perjuangan rakyat Minangkabau, perjuangan rakyat Sulawesi Selatan, perjuangan rakyat Lampung, perjuangan rakyat di Jawa, di Kalimantan, di Bali, di Nusa Tenggara, di Sulawesi, di Maluku dan Papua. Itu semua jangan Anda lupakan, dan sebaliknya harus Anda teladani sikap, perilaku, rela berkorban yang dicontohkan oleh para pejuang. Terima kasih, itu pesan saya. Oke, terima kasih Pak Yas. Ini untuk sesi pertemuan ke-14 teman-teman. Banyak hal yang bisa kita ambil pada sisi sejarah Pak Yas ya, ternyata membangkitkan patriotisme dan juga rasa bela negara kita dari apa yang sudah kita sampaikan. Ini baru kita berbicara pada satu tokoh dan juga kita baru berbicara pada satu peristiwa. Itu teman-teman, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya maupun juga Pak Yas. Semoga teman-teman sehat selalu di rumah. Jargonnya Pak Yas, Indonesia Jaya. Oke. Teman-teman, Indonesia kita ikuti ya, nanti silahkan teman-teman di rumah juga bisa mengikutinya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Sekali lagi Pak Yas, Indonesia Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.